Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan nomor induk mahasiswa 22524 044. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah energi terbarukan dengan beberapa topik, diantaranya konsep energi, hukum termodinamika, serta peran energi dalam kelangsungan hidup manusia. Selain itu, kita juga akan meninjau tantangan serta solusi dalam penerapan energi terbarukan untuk masa depan. Masuk di topik pertama, yaitu konsep energi ya. Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha dan mengalami perubahan. Satuannya yaitu joule atau kalori, atau juga kWh itu kilowatt hours ya. Energi juga dikategorikan dalam beberapa jenis seperti energi potensial, di mana energi karena posisi atau kedudukan suatu benda, contohnya air di bendungan. Ada juga energi kinetik, yaitu energi yang dihasilkan oleh gerakan ya, seperti angin. Ada juga energi mekanik. Nah, energi mekanik ini itu merupakan gabungan antara energi potensial dan energi kinetik yang seperti pada mesin kendaraan. Ada juga energi listrik ya, yang dihasilkan oleh arus listrik yang menjadi sumber daya utama bagi peralatan elektronik. Energi panas atau termal itu berasal dari matahari atau geotermal. Ini biasanya digunakan dalam pemanas air, tenaga surya atau contoh yang lainnya. Energi kimia. Nah, ini kalau energi kimia ini tersimpan dalam ikatan atom ya, seperti energi dalam baterai atau bahan bakar. Ada juga energi nuklir, di mana dihasilkan dari reaksi fisi dan fusi yang menjadi sumber energi bagi pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada energi cahaya ya, seperti yang dihasilkan oleh matahari. Hal ini penting bagi fotosintesis pada tanaman. Sementara itu ada energi bunyi, di mana energi ini dihasilkan oleh gelombang suara seperti teknologi sonar gitu ya. Selanjutnya untuk hukum termodinamika. Hukum termodinamika ini membantu kita memahami bagaimana energi bekerja dalam sistem fisik ya. Hukum termodinamika ini ada 3 ya. Yang pertama, hukum kekekalan energi ya, atau termodinamika 1. Nah, energi ini dapat diciptakan, tidak dapat diciptakan ya, atau dimusnahkan. Hanya saja energi ini dapat diubah bentuknya. Kalau secara rumus energi atau kalor
itu usaha ditambah perubahan energi dalam. Berdasarkan prosesnya itu ada 4. Yang pertama itu exothermal, suhunya tetap. Kalau isokorik itu volumenya yang tetap. Kalau isobarik itu tekanannya yang tetap. Dan kalau adiabatik itu kalornya yang tetap. Contoh dari hukum termodinamika yang pertama atau kekalan energi itu pemuaian gas dalam balon karena panas. Selanjutnya hukum termodinamika yang kedua atau arah reaksi sistem. Yang kedua ini kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah secara spontan. Secara prinsip ini diaplikasikan dalam mesin pendingin ataupun lemari es. Nah, dalam formulasinya itu ada 2, yaitu Kelvin Price. Nah, tidak ada mesin yang dapat mengubah semua kalor menjadi kerja mekanik. Yang kedua itu Celsius, ya, tidak mungkin memindahkan energi dari suhu rendah ke tinggi tanpa usaha tambahan. Nah, kalau hukum termodinamika yang ketiga itu pada suhu 0 absolut atau suhu 0 Kelvin itu entropi sistem mendekati nilai minimum, yang berarti semua proses molekuler berhenti. Namun mencapai 0 absolut secara sempurna itu tidak mungkin karena memerlukan energi yang tak terbatas. Nah, sebagai contoh, helium cair digunakan untuk mencapai suhu mendekati 0 absolut dengan eksperimen laboratorium. Nah, selanjutnya energi dan kelangsungan hidup manusia. Energi itu sangat penting bagi kehidupan manusia, termasuk dalam kebutuhan pangan, transportasi, teknologi, dan komunikasi, di mana hampir seluruh aktivitas manusia itu bergantung pada energi. Nah, selain itu juga energi kimia dalam tubuh, di mana makanan itu diubah menjadi energi mekanik untuk bergerak, ya, dan energi panas untuk menjaga suhu tubuh. Nah, energi juga sangat penting bagi kehidupan manusia untuk keberlanjutan energi, ya, yang dapat dicapai dengan memanfaatkan energi terbarukan, ya, seperti matahari, angin, air, bahkan biomasa, guna untuk mengurangi dampak lingkungan dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Nah, selain itu tantangan global. Nah, beberapa tantangan global yang kita hadapi saat ini, ya, salah satunya itu keterbatasan sumber energi fosil. Tentu dapat menyebabkan kenaikan harga bahan bakar dan ketergantungan impor karena keterbatasan, gitu. Terus dapat menjadi polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil. Ini juga merupakan salah satu kontribusi, ya, terhadap perubahan iklim maupun masalah kesehatan. Pemanasan global, tantangan selanjutnya itu pemanasan global, ya, sebagai dampak dari pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan mempercepat pencairan es di kutub, yang sehingga berimbas pada naiknya permukaan air laut. Sebagai solusi, kita perlu mengembangkan teknologi hemat energi
ya, seperti kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga dengan efisiensi yang tinggi. Karena itu juga kita perlu meningkatkan efisiensi energi dengan menerapkan manajemen energi yang lebih baik ya, di industri maupun di rumah tangga. Dan tentu kita perlu berinovasi dalam bidang energi terbarukan, yang seperti meningkatkan kapasitas panel surya, turbin angin, ya kan, dan sistem penyimpanan energi lainnya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman tentang energi dan termodinamika sangat penting untuk optimalisasi penggunaan energi secara bijak dan berkelanjutan. Kesadaran akan konservasi energi serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisien harus terus ditingkatkan. Selain itu, inovasi dalam energi terbarukan menjadi solusi utama dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin terbatas. Dengan langkah-langkah yang tepat, ya tentu kita dapat menciptakan masa depan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi yang akan mendatang. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita yang mengenai terbarukan. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam penerapan energi terbarukan untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.